Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki dulu. Yang laki-laki siap jawab salam? Yang laki-laki siap jawab salam? Laki-laki jangan malu-maluin. Bapak siap jawab salam, Pak? Jangan malu-maluin, tunjukkan kejantananmu, Pak, di hadapan para wanita. Yang kencang semangat, jangan malu-maluin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu-ibu ada kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan nggak? Maju ke depan. Yang maju ke depan saya kasih duit. Benar, saya nggak bohong. Pokoknya yang ada di dalam saya kasih duit aja. Nih, saya kasih duit yang ada di dalam. Duitnya keluarin. Yang di luar nggak dapat duit. Permulaan satu itu isinya duit semua itu. Ibu-ibu siap jawab salam? Ibu-ibu siap jawab salam? Ibu-ibu siap jawab salam? Siap ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doain ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu yang jawab salamnya kencang, ibu-ibu yang nggak ngantuk, ibu-ibu yang jawab salamnya semangat. Kita doain mudah-mudahan ibu-ibu pergi haji ke Mekah dan Madinah. Udah daftar? Daftar tuh. Doain ibu-ibu yang jawab salamnya kencang, semangat, gembira, bahagia. Mudah-mudahan ibu-ibu pulang dari sini duitnya banyak. Ini yang amin kencang gak punya duit. Amin ya Rabbal. Sekarang kompak semuanya bareng ya. Saya lagi ngajarin salam, supaya kalau dengar salam biasain dijawab, biasain ngejawab. Karena kalau saya sunnah yang repot yang dengar. Kalau nggak ngejawab, saya lagi ngajarin jawab salam. Sekarang kompak semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bocah, anak kecil yang jawab salamnya kencang, semangat, bahagia, mangatnya lebar. Nah, dapat duit, mau duit? Pak RT ini pada nggak punya duit kayak ini. Ya adik-adik yang jawab salamnya kencang, semangat, mangatnya lebar, dapat duit. Oke? Siap? Anak-anak bu, bukan ibu. Ibu-ibu nggak bisa dengar duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibunya pesek mana? Pegang ibunya. Ada lagi yang pesek? Yang giginya ompong. Mana? Itu tuh, maju tuh. Yang itu tuh, yang lagi ngantuk. Mana? Maju sini. Sini maju. Maju. Sini. Calon presiden, calon kiai, punya mental hebat, bener nggak? Sini maju. Sini. Nah, jadi kita nggak usah ceramah, nggak usah pengajian, bagi-bagi duit aja ya. Ya bu ya, bu. Nggak usah ceramah ya, bagi-bagi duit aja ya. Bagi duit apa ceramah? Bagi duit gimana? Ya ceramah kok udah sering waktu bagi-bagi duit, nah, jarang ya? Jarang kan bagi-bagi duit? Iya, mending bagi-bagi. Kalau ngaji enak dapat doa
Tadi ya kasih. Bisa salam, beri salam bisa kayak tadi. Assalam bisa, bisa. Ayo, yang kencang semangat ya. Ada ibunya nggak? Enggak. Ayahnya? Enggak. Iya. Ada. Di rumah. Sare. Ayo, semangat ya. Ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Yang semangat, yang semangat. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Jadi kita kalau mau ngomong, sebelum kita ngomong, utamakan beri supaya omongan kita dimengerti. Semangat. Assalamualaikum gitu ya. 1, 2, 3. Jadi kita kalau mau ngomong, sebelum ngomong utamakan yang benar. Ya sekali lagi, oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Fatir. Fatir. Ada berapa kantongnya? Kamu kantong ada berapa? 1, terus mana? Nggak ada lagi. Di dalam nggak ada. Nggak ada lagi. Yang kantongnya 2 maju, amplopnya 2 nanti. Nanti. Yang kantongnya 3, amplopnya 3. Kantongnya berapa? Dengerin. Yang ngomong nggak dapat pelit. Giginya nggak boleh kelihatan. Kalau nggak punya kantong, pulang dulu ganti baju. Jangan pakai baju satu. Kalau kamu lihat pamflet penceramahnya Cepot Muda Jakarta, pakai baju kantongnya yang banyak, ya, karena dia suka bagi-bagi duit, gitu ya. Besok kalau ceramah lagi mau lihat kantong yang banyak, oke? Nah, jangan buka di sini, buka di rumah ya. Ntar isinya hilang, buka di sini. Dah, salin. Dah, benar. Siap-siap ya kantongnya banyak. Benar, kantongnya 10 amplopnya. Karena bagi-bagi duit ya jarang, bagi-bagi duit ya jarang. Gitu ya. Jadi poin yang pertama dari peringatan Maulid ini, catat. Banyak-banyak menyebarkan salam. Salah satu sunnah baginda Nabi kita yang pertama yaitu menyebarkan salam. Mau kenal mau enggak, asalkan dia muslim, salam. Lewat orang, bapak-bapak, ibu-ibu kita lagi lewat, mau kenal mau enggak, salam. Sampai sekolahan kamu anak-anak ketemu ibu bapak guru, jangan selamat pagi. Kalau selamat pagi siangnya bocor. Kalau salam, assalamualaikum paling pendek. Habis salam baru selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Karena maaf, agama kita agama diajarinnya salam. Doa semoga kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan tercurah kepada kamu. Dijawab waalaikum. Jadi dari pengajian Maulid ini yang pertama nanti buat dibawa pulang, yang pertama sebarkan salam, hidupkan salam. Bisa ibu-ibu bisa. Jadi kalau ibu-ibu mau ngerumpi, salam dulu. Ini mau ngerumpi, misal salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngerumpi. Ntar kalau ngerumpi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Jadi malaikat bingung nyatetnya. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma adlina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidna ilman wa rizqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq
nasirul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat ini dalam rangka peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, bersamanya kita di sini, nanti kita kumpul lagi bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu mau masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga? Bu jawab Pak Guru. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau. Bener mau? Ibu-ibu mau masuk surga? Bener mau? Udah siap mati? Kan syaratnya masuk surga dua, amal soleh dan mati. Kalau belum mati nggak bakal bisa masuk surga. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, beserta para zuriyahnya, dan juga kita umatnya. Berharap mudah-mudahan kelak kita mendapatkan pembelaan, mendapatkan pertolongan dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kumpulnya kita di sini dalam rangka peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan peringatan maulid setelah itu lupa lagi. Habis peringatan maulid ngumpulin dana, ngundang qori, ngundang penceramah, lupa lagi. Tahu nggak lupa lagi? Apa sih bekasnya? Apa sih hikmahnya? Apa sih pelajarannya? Apa sih yang bisa saya bawa pulang? Nol. Jangan sampai seperti itu. Duduk, datang, simak, amalkan di rumah apa yang kita bisa amalkan. Jangan setelah acara lupa lagi. Karena suksesnya acara ini bukan sekarang. Bukan sekarang. Jadi acara sukses itu bukan terlihat dari jamaahnya banyak, enggak terlihat dari jamaahnya dikit, enggak. Suksesnya acara itu bukan sekarang, tapi nanti setelah ini. Apakah ada bekas dari acara ini? Leres ke? Bener nggak? Kemudian apa yang bisa kita bawa pulang? Ilmu-ilmu, akhlak-akhlak yang akan disampaikan. Di dalam agama kita, dalam agama Islam, semua diatur tata caranya. Ada akhlak, ada adabnya. Benar? Benar? Ada adab, ada akhlak. Hal-hal yang kecil dulu. Hal-hal yang kecil dalam Islam diatur adab akhlaknya. Contoh, masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, masuk WC kaki, keluar WC kaki, mau makan baca doa, sesudah makan baca doa, mau tidur baca doa. Ibu-ibu, bu, tidur sama suami baca doa. Cuma udah jarang keburu baca, udah lupa sama doanya. Semua diatur dalam Islam. Ada cara, ada tata, ada akhlak, ada adab. Mohon maaf, dari hal sepele dalam Islam diatur. Mohon maaf, kentut, tahu kentut? Tahu kentut? Siapa di sini yang nggak pernah kentut? Tunjuk tangan aja. Dari sekian orang ini yang hadir, siapa yang nggak pernah kentut? Mau cantik, gelis, pisan, hebat, glowing, pasti itu perempuan pernah kentut. Benar tuh, Bu? Bapak-bapak nih, mau bapak-bapak gagah, hebat, pasti bapak-bapak pernah kentut. Pasti, mohon maaf, kentut pasti bang. Ada yang kentutnya wangi, panitia ada nggak jamaah yang kentutnya wangi? Ada nggak? Mau hebat, mau cantik, mau ganteng, tetap yang namanya kentut bau. Merugikan orang lain, racun.
racun serangga. Dalam Islam urusan kentut, maaf, diatur, ada adabnya, ada akhlaknya. Cuma urusan kentut diatur dalam Islam, apalagi urusan rumah tangga, apalagi urusan pendidikan. Kentut dalam Islam diatur, Pak. Jadi kalau kita lagi kumpul begini nih, kita lagi kumpul begini, ibu-ibu lagi kumpul di belakang, dengar suara temannya kentut, adabnya, akhlaknya, kita disuruh pura-pura enggak dengar, disuruh pura-pura enggak tahu. Rasain aja, nikmatin aja, diresapin aja. Adabnya begitu, disuruh pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak tahu. Kalau nggak pakai adab, nggak pakai akhlak, kita dengar teman kita kentut, rame, bener nggak? Ibu kali kentut, enak aja. Ibu kali, ibu, bapak kentut ya enggak, bukan jadi rame, bener nggak? Karena nggak pakai adab, nggak pakai akhlak. Jadi kalau dengar teman kita kentut, disuruh pura-pura enggak denger, disuruh pura-pura nyium wangi. Rasain itu racun, nikmatin gitu. Lagi rapat di kantor, di sekolahan, di tempat kerja, lagi rapat, rasa-rasa kita pengen kentut, keluar apa diem? Keluar apa diem? Kalau yang nggak punya akhlak, lagi rapat sama RT, RW, di sekolahan, di kantor lagi rapat, nggak punya adab, nggak belajar akhlak, rasa pengen kentut, diem aja. Bukannya keluar, dia malah tega meracuni seruangan. Mau harus makan jengkol atau petek. Kalau dia belajar adab, kalau dia belajar akhlak, dia tahu ini bakal mengganggu hidung orang, bahkan orang bisa pingsan dengan racun kentutnya dia. Diizin dong, Pak, maaf, saya mau buang angin, mau keluar, kentut baru masuk lagi. Itu orang hebat, orang punya adab. Ini mah enggak, udah kalau pengen kentut lagi rapat, malah kentut sengaja, malah digedein lagi. Ibu-ibu tuh kelihatan suka kentut depan suaminya, lagi ngobrol sama suaminya kentut aja ibu, prapret, nya ketawanya kenceng, tukang kentut depan suami. Pantatnya udah plong, remnya nggak ada, pantat nggak ada engselnya, lolos aja angin keluar terus. Mohon maaf ya, kentut diatur pakai adab. Kita kalau ngaji fikih, Safinatun Najah, kasih patu saja, ada di situ namanya bab kentut. Ada nggak? Ada dong. Hal-hal yang membatalkan wudu, salah satunya kentut. Benar nggak? Keluar sesuatu dari depan atau belakang, apapun bentuknya, kentut keluar dari mana? Dari belakang. Berarti kentut membatalkan wudu. Ada 3 jenis kentut, dengerin. Biasanya kan kentut aja ya. Ada 3 jenis kentut, dengerin. 1, kentut santai. Belum, udah ketawa aja. 1, kentut santai, suaranya pelan, baunya nggak ada, aman, nggak bau. 2, kentut super, suaranya gede, baunya nggak ada, nggak bau, tenang. Yang ketiga, kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iya kan ada yang ikut. Yang ikut itu yang bikin bau. Dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Itulah bahasa Mandarin ya. Hal kecil dalam Islam harus ada adab, harus ada akhlak, apalagi hal-hal yang besar. Itulah hebatnya agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan sepele aja diatur, ada
apalagi urusan yang siap baca sholawat? Siap baca sholawat? Baca sholawat yang suaranya kencang, yang semangat, maafnya lebar, dapat duit. Ya, siap dah? Duit. Cepat. Duit. Yang semangat, maafnya lebar juga semangat. Nah. Ibu-ibu yang semangat ya. Duit, urusannya duit nih. Udah gak apa-apa sholawat karena duit gak apa-apa. Sholawat nggak punya wudu tetap pahalanya ada. Sholawat tujuannya sombong, tujuannya riya, biar dilihat sama orang lain, nggak apa-apa dapat pahala, benar? Tapi kalau sholat, baca Quran, sedekah, tujuannya riya, niatnya riya, maaf nggak bisa, tidak diterima. Tapi kalau sholawat, kencang-kencangan suara, hebat-hebatan suara, ada pahalanya. Siapa baca sholawat? Sambil dalam hatinya, sambil ngomong dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan baca sholawat saya sakit sekian tahun, mudah-mudahan saya sembuh gitu. Dalam hatinya ngomong, hatinya, mudah-mudahan ya Allah saya belum pergi haji ke Mekah Madinah, saya mudah-mudahan baca sholawat malam ini ratusan orang, doa saya diijabah saya pergi haji gitu ya. Hatinya sambil ngomong, sambil baca sholawat. Siap baca sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Baca wa abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallam. Besar dari Yaman Hadramaut, namanya Al-Habib Omar bin Muhammad bin Hafiz bin Salim. Beliau bilang, siapa orang yang paling sering mengingatkan orang lain untuk bersolawat, mengajak orang lain untuk bersolawat, mengajak saudaranya untuk mengingat kepada Nabi Muhammad, maka orang itu paling dekat nanti dengan Nabi Muhammad di surganya Allah. Aktsiru minas sholati alayya fa inna awwala ma tus'aluna fil qabri anni. Aktsiru minas sholati alayya, wahai kalian, kita semua, perbanyaklah baca sholawat. Kenapa disuruh banyak baca sholawat? Fa inna awwala ma tus'aluna fil qabri anni, karena sesungguhnya yang pertama ditanya kalau kita masuk ke alam kubur, yang pertama ditanya adalah yang kita tahu, man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Betul, itu ditanya betul, tapi nanti dulu. Kalau kita masuk alam kubur, yang pertama ditanya fa inna awwala ma tus'aluna fil qabri anni. Kenal nggak kamu sama yang namanya Nabi Muhammad? Itu dulu yang ditanya. Kalau itu bisa jawab, ya saya kenal karena saya sering bersolawat kepadanya, insya Allah itu orang selamat. Tapi kalau pertama ditanya, kenal nggak kamu sama yang namanya Nabi Muhammad? Saya nggak kenal, udah alamat celaka itu orang. Maka disuruh kita perbanyak baca. Mana yang suaranya kencang semangat? Yang ngantuk mana yang ngantuk? Ada nggak yang ngantuk? Mana yang ngantuk? Itu yang belakang tuh, yang ada pujang, Nih, maju. Ini orang Bogor berarti nih. Sini maju bang. Kantongnya berapa? Hah? Bawa kantong berapa? 4. Banyak banget. Gak jadi dah. 4 kantongnya. Benar. Sini bang. Beri salam dulu. Bisa beri salam? Ya, ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Jangan nunduk. Nah, laki-laki itu
jadi laki-laki yang begini ya Pak. Laki-laki tuh semangat laki-laki, tapi kalau depan istri juga tetap ya Pak. Kalau depan istri harus tetap nunduk, pura-pura baik ya. Iya, kalau kita begini depan istri lebih hebat dia begini naik lemari istri mah. Ayo salam tegak, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bang? Iqbal. Siapa? Iqbal. Nama panjangnya? Muhammad Iqbal. Nama pendeknya? Iqbal. Adik KTP? Kalau nama pendeknya Iqbal, nama panjangnya Iqbal, gitu. Nama pendeknya Iqbal, nama panjangnya Iqbal, gitu ya. Ibunya yang mana kamu? Ibu kamu yang mana? Di rumah. Ayahnya? Enggak ada. Ibunya di rumah? Iya. Kamu orang sini bukan? Orang mana? Ciburial. Orang mana? Ciburial. Ciburial. Oh, naik apa ke sini? Jalan. Jalan kaki. Hebat nih berarti nih. Ntar harus ketik saya ongkos nih pulangnya ya. Iya, jalan kaki mah nggak pegang ongkos lah jadi deh. Mau duit nggak? Mau. Oh. Kalau bisa jawab pertanyaannya dapat duit. Kalau nggak bisa jawab nggak dapat duit. Harus jawab makanya. Dengerin baik-baik ya. Iya. Baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sepakat ulama beliau lahir tanggal 12 bulan Rabiul. Sepakat ulama, nggak bisa dirubah-rubah. Beliau sepakat ulama lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Beliau punya putri, salah satunya namanya siapa? Siti Fatimah Az-Zahra. Dengerin, dengerin ya. Siti Fatimah Az-Zahra dinikah sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah lahir 2 orang putra. Siapa namanya? Siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina ulah Hasan Husain ya. Hasan Husain siga babaturan maneh. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sampai saat ini dugikeun ka ayeuna punya keturunan yang disebut para habaib. Habib Mahdi bin Hamzah, Habib Rizik, Habib Bahar kembaran saya. Pertanyaannya, siapa nama RT di Prancis? Coba. Emang kamu pernah ke Prancis? Belum. Pernah apa belum? Belum. Emang tahu di Prancis ada RT? Enggak. Ya udah, berapa kantong ada berapa? Kamu salah sih jawab berapa kantongnya? Mana? 4 mana? 1 plus 2 mana? Tiku iya 4 bener. Bangkrut ini mah. Mana sini? 1. Kalau kantongnya 10, amplopnya 10. Gitu. Kantongnya 20, amplopnya 20. Benar. Saatnya kita bagi-bagi. Bu, lihat mukanya Bu. Ketika belum menerima duit, pahit banget. Ustaz mengalami, geus era urang ieu. Tapi udah nerima 2 amplop setengah senyum. Kita lihat nanti setelah 54 amplop mukanya. Sama kayak ibu-ibu. Ibu-ibu kalau udah nerima duit gimana Bu? Kalau udah nerima duit 3. 1 lagi nih 4. Banyak duit dari bocah pulang. Dibuka di rumah ya, jangan dibuka di sini, nanti hilang isinya ya. Ya, iya. Lihat mukanya Bu. Belum menerima duit, asem. 2 amplop setengah senyum. 4 amplop. Pakai duit. Kalau merintah pakai, perempuan takluk pakai duit. Semuanya pakai, konsumsinya pakai, tendanya pakai, horinya pakai, penceramahnya pakai baju, ayo pakai duit.
duit gue udah ya, beres kan urusan Halil. Dah bro, menang banyak anak. Alhamdulillah. Yang pertama apa tadi? Banyak-banyak sebarkan salam. Yang kedua banyak-banyak baca sholawat. Yang ketiga, tujuan baginda Nabi kita diutus ke muka bumi sebenarnya sederhana, simple. Apa tujuannya? Innama bu'itsu liutammima makarima akhlak. Tujuannya sederhana, simple. Dari sekian banyak tujuan, diantaranya hanya untuk memperbaiki akhlak, hanya untuk meluruskan akhlak. Mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, di kampung saya namanya Kampung Bengek. Di kampung saya Jakarta namanya Kampung Bengek, Kelurahan Asma, Kecamatan Ampel, Kabupaten Batuk-Batuk. Di Kampung Bengek, di kampung saya dijajah remajanya dari segi akhlak, krisis akhlak remaja di kampung saya, bukan di sini. Kenapa kok remaja yang diincar? Sasarannya kenapa remaja? Iya dong, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, masa depan suatu kampung, suatu wilayah ada dalam genggaman tangan remaja. Benar? Syubbanul yaum rijalul qul. Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemudanya saat ini pemuda TikTok, maka ntar gedenya jadi bangsa TikTok, jadi kampung TikTok. Kalau remajanya saat ini remaja slot, tahu slot? Judi slot. Maka kedepannya akan jadi kampung slot. Kalau jadi remaja teler, remaja mabuk, kedepannya akan jadi kampung teler. Maka utamakan akhlak pendidikan anak. Yang disasar utama anak remaja. Kenapa? Anak remaja lagi sedang pengen tahu. Benar? Mohon maaf ya, ibu kalau punya anak perempuan jam 9 malam belum ada di rumah, WA. Bu, ibu, bapak punya anak perempuan. Kalau jam 9 malam belum ada di rumah, tanya pakai HP, WA atau WA. W sama A, wa. P gitu. Kalau jam 9 di P belum balas, jam 10 miss call. Kalau miss call nggak bisa, telepon ke nomor biasa. Jangan didiemin anak perempuannya jam 10 malam nggak ada di rumah. Benar nggak? Telepon tanya, kamu di mana? Dengan siapa? Gitu tanya. Ini mah enggak, anaknya belum ada jam 11 di rumah, santai aja. Ustaz, anak perempuan saya pulang malam karena dia jalan sama calon suaminya. Jadi saya biarin aja orang jalan sama calon suami. Calon suami belum jadi suami. Kalau dia nggak jadi bagaimana? Kemudian anak kita udah kenapa-napa, rugi ya? Rugi. Jangan mau gadis-gadis perempuan dijemput kamu di jalanan sama laki, dipulangi di jalanan kamu sama laki. Jangan mau ya. Laki-laki hebat, ada laki-laki, ada jomblo. Mana jomblo? Laki-laki hebat, laki-laki pemberani. Kalau kamu suka sama perempuan, datang ke rumah ibunya, datang ke rumah bapaknya, bilang, bapak, ibu, saya suka sama anak bapak, anak ibu, tapi saya ojek, nggak punya duit, mau nggak ngangkat saya jadi mantu? Ibu, saya tanya ya, ibu punya anak gadis ibu disukain sama laki. Nah, lakinya ini kerjanya Grab, Gojek, maaf ya, sehari dapatnya umpama 50.000. Mau sama anak ibu, dia jujur, kira-kira ibu setuju nggak?
Realita. Saya tanya sekarang, ibu ada anak, anaknya kerja udah punya PT, dia punya pabrik, penghasilannya laki, nih anak sebulannya 50 juta. Suka sama anak ibu mau nggak? Dilamar nggak mau, terima nggak? Terima nggak? Terima apa enggak? Kenapa yang Grab nggak diterima? Yang penghasilan 50 juta diterima. Tapi yang Grab hafiz Quran, guru ngaji, akhlaknya bagus, tapi mohon maaf sampingannya Grab penghasilannya 50 ribu. Sedangkan yang hebat penghasilan 50 juta sebulan tukang teler, nggak punya akhlak. Lima yang mana bu? Hah? Tuh lihat laki-laki tuh, catat baik-baik, ibu-ibu mau nerima laki yang penghasilannya nggak banyak asalkan dia punya akhlak. Nomor satu apa? Akhlak nomor satu. Jadi harus ditingkatin akhlak itu. Ya, jadi kalau perempuan ya di kampung saya, di kampung Bengek, itu perempuan dijajah dari segi akhlak. Kenapa dijajah? Karena perempuannya itu pakai bajunya, baju belum jadi udah dipakai, baju belum jadi udah dipakai, keteknya kemana-mana bu, pak. Mending kalau bagus keteknya, bulunya panjang-panjang, hitam, banyak dakinya, aduh asem. Mending asem pahit, nggak ada warungnya keluar rumah. Di kampung saya begitu, di kampung Bengek, pakai celana wahai. Hah? Wahai. Kalau Hawaii mah dari bawah ke pinggang panjang dipakai di pantai, itu Hawaii. Atas lagi wahai, ke atas lagi hai, ke atas lagi aduhai. Dijajah Pak DKM perempuannya di kampung saya dari segi akhlak, dari segi pakaian. Yang lakinya sama, remajanya dijajah dari segi akhlak. Sama yang laki juga, udah bagus, rambutnya hitam, bagus kan? Ngikutin artis yang gak bener, dicat, dimerah-merahin kayak anak buah bakso. Ya saya pikir hebat, nggak taunya pakai anting dia. Saya pikir anting emas. Saya deketin, saya kira anting emas, nggak taunya hadiah ciki. Ya Allah, anak nggak punya akhlak. Maghrib azan. Kalau maghrib azan, kalau yang laki ambil air wudhu, sholat ke musola atau ke masjid. Kalau jauh dari masjid, dari musola, sholat di rumah. Kalau jauh ya, jauh. Tapi kalau nempel sama musola, tapi sholatnya di rumah. Nempel sama rumah sama musola, sholatnya di rumah. Kasih mukena aja bu, suaminya. Ini nempel sama musola sama masjid, tapi nggak mau ke masjid, kasih mukena. Kasih ibu yang ke masjid gantiin. Gitu. Bener nggak? Loh, terus siapa yang mau ngisi ini kalau bukan kita, benar nggak? Masa sih orang dari jauh, nggak mungkin dong. Pasti yang ngisi orang sini. Informasi yang saya dapat, musola ini kalau sholat subuh penuh. Sholat subuh musola ini penuh, sendalnya sampai keluar. Hah? Sendalnya sampai keluar. Benar nggak? Ya iyalah. Masa sholat pakai sendal ke dalam? Sholat azan maghrib bukannya sholat, itu anak gak punya akhlak. Maghrib malah nyala motor, ereking. Tahu ereking? Ereking maghrib dia sholat. Waduh. Lewat rumah nenek-nenek. Nenek-nenek sholat maghrib, apa salah baca doa? Inna sholati wa susuki wa yamaha. Gara-gara anak gak punya akhlak. Ayo tingkatin akhlaknya pulang dari sini ya. Insya Allah. Siapa yang, ayo adek bilang aku ya. Siapa yang mau duit? Ya, udah diam. Siapa yang tadi pagi mandi? Aku. Siapa yang mandi pakai sabun mandi? Aku. Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Aku.
Pantesan habis sabun cuci ibunya. Siapa yang ibunya atau ayahnya ada di sini? Ada ibunya di sini. Mana lihat? Ada ibunya, ayahnya ada. Sini, jangan bohong, maju. 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 Ada ibunya di sini? Mana? Mana sih? Mana sih? Bu, mana ibunya? Ibunya mana? Bu Kokom, iya. Nama ibunya Cekokom. Saking pengen dapat duit, saking pengen nunjukin keberanian, dia nyebutin nama ibunya Cekokom. Bapak turunnya Cuati, tetangganya Codah, dulurna Ciis. Mana ibu Cekokom ayah? Mana? Mana ayahnya? Mana ayahnya? Ayah kamu mana? Ada ayahnya nggak? Ayahnya ada nggak? Ibunya ada? Mana? Mana sih? Kamu nggak diaku kesini. Sabar ya nak. Mana ibu ada? Mana bajunya kamu? Ada. Maju dong ke depan. Ibu harus bangga. Bu punya anak maju begini, seneng. Jangan di belakang aja maju. Ibu punya anak maju ke depan calon kiai ini. Dukung maju ke depan, yang di belakang aja. Gimana sih ibu? Iya, mana ibunya? Diam. Lihat. Kalau saya tanya, mana temennya? Mana teman kamu? Boleh nunjuk begini, boleh nggak? Boleh nggak? Jawab dong. Kalau saya tanya, mana temennya? Boleh nunjuk begini, karena sama teman. Tapi kalau saya tanya, mana ibunya? Mana ayahnya? Nggak boleh nunjuk begini. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kita orang tua ditunjuk anak begini, orang tua diem aja, tandanya orang tua sama anak sama, seumuran. Ya, ya. Ibu bapak sampai rumah punya anak, ibu bapak ditunjuk begini sama anak, ibu bapak diem aja, tandanya ibu bapak nggak punya harga diri di depan anak. Ibu bapak tandanya membiarkan anak ibu bapak dalam kesalahan. Pulang dari sini, rubah cara nunjuk. Setuju? Harus ada yang dibawa pulang. Bagaimana cara nunjuk orang tua? Cara nunjuk guru? Cara nunjuk ustadz kiai yang benar, yang baik? Ustadz, kok ini maulid? Dari tadi cara nunjuk, cara salam, nggak ada yang lebih hebat materinya. Orang hebat itu, orang besar itu berawal dari memperhatikan yang kecil. Orang hebat pasti memperhatikan hal yang kecil, tidak melupakan hal yang sepele. Jawab salam, mengucap salam, nunjuk orang tua, salim, hal sepele. Kalau kamu itu sepelekan, gak bakal bisa kamu jadi orang besar. Maaf. Maka kita belajar dari kecil-kecil aja, yang mudah diterima. Benar. Kalau saya pakai hadis yang banyak, Al-Quran yang banyak, kira-kira nggak tidak? Saya jamin ibu pulang yang belakang. Benar nggak? Benar. Makanya saya kemas ini pengajian supaya mudah dibawa pulang ya. Ya, nunjuk orang tua yang bagus, yang baik sama guru, tangannya begini. Mana ibunya? Masih belum maju juga tuh. Mana tangannya begini? Emang ibu kamu nggak pernah hebat, kamu yang hebat, ya? Mana? Gini tangannya, gini, lihat, gini tangannya, gini. Nah, cukup nggak nunjuk orang tua seperti ini? Enggak. Kalau nunjuk orang tua, nunjuk ibu, nunjuk bapak, nunduk. Tuh, begini. Bisa, nunduk. Ayo terus nunduk. Nunduk orang nunduk. Nah, diam. Ya, mana sih ibunya? Ini hashtag susah. Nggak disuruh ngapa-ngapain, padahal cuma suruh di tengah-tengah. Nggak mau. Ya, bangga nggak punya anak maju begini? Senang nggak? Senang.
Kalau di Cikarang, di Bekasi, saya suruh maju begini, orang tuanya videoin, foto, buat dokumentasi. Ketika anak jadi presiden, ingat dia begini, betul nggak? Siapa tahu ini jadi presiden kebun kosong. Ya, sekali lagi, mana ibunya kamu? Nunduk. Saya tanya, ibu bapak kalau punya anak begini seneng nggak? Seneng nggak? Mana ibunya? Ada. Mana ayahnya? Ada. Tapi kalau ditanya, mana ibunya? Tuh. Mana ayahnya? Tuh. Seneng nggak? Senang apa enggak begini? Berarti bapak sama ibu sama. Mulai dari sekarang kasih tahu anaknya, kalau bapak ibu ditunjuk begini, diem aja, tandanya ibu bapak membiarkan anak ibu bapak dalam kesalahan. Saya satu kali kesini, selanjutnya pendidikan ada di tangan orang tua. Setuju didik anak? Setuju didik anak? Nggak apa-apa kitanya bodoh, yang penting anak kita pintar. Nggak apa-apa kitanya susah, yang penting anak kita hebat. Nggak apa-apa kita lulus SD, yang penting anak kita kuliah, benar. Pendidikan anak nomor, karena dia yang bakal meneruskan perjuangan kita di sini di kampung ini, benar? Benar ya, oke. Kalau salim sama orang tua gimana? Di pipi apa di jidat? Ya? Ada nggak di sini yang cium tangan di pipi? Banyak. Ada yang di jidat? Yang mana orangnya? Cium tangan yang baik, yang benar sama guru, ini guru-guru kita, sama orang tua, sama ayah, sama ibu. Cium tangan bukan di sini, itu nggak ada berkahnya. Itu ajaran Majelis Taklim al-Facebookia, al-Instagramia, al-TikTokia, al-Sinetronia. Cium tangan yang bagus, yang baik sama orang tua, sama guru, dicium, dibalik. Ya, bisa nggak? Dicium, dibalik. Ustaz, kamu nama siapa? Jamal. Hah? Jamal. Haji Jamal nih, Pasir Jambu. Ayah, Pasir Jambu, Haji Jamal. Jadi kiai kamu gedenya, ya. Haji Jamal orang hebat, orang kiai. Kamu nanti udah jadi presiden. Amin. Jamal jadi presiden. Apakah Jamal menunjuk orang tuanya harus begini? Begini nggak? Pak, jawab dong Pak, Ibu. Ini Jamal jadi presiden nanti ketemu ibunya, apa harus begini nunjuknya? Jamal jadi kiai, amin. Ketemu gurunya, ketemu orang tua. Apakah Jamal harus cium tangan nunduk? Harus nggak? Udah jadi kiai, harus. Adab akhlak tidak memandang siapa kamu, tidak. Mau kamu presiden, mau kamu siapa, kalau kan ketemu guru, ketemu orang tua, nunduk begini, cium tangannya, nunduk, ya. Sini, minjem tangannya sebelah sini. Ini amplopnya banyak kan nih amplopnya. Nanti kalau dapat amplop jangan kasih ibu ya. Ya. Benar, jangan kasih ibu ya. Ya. Kalau amplop dikasih ibu buat beli bedak, buat beli lipstick, skincare, serum, jangan ya. Waktu lebaran Idul Fitri, kamu muter kan? Dapat duit nggak lebaran? Keliling, dapat. Ibunya ngomong apa? Taruh aja duitnya di ibu, titipin sama ibu, dipulangin nggak? Tuh Bu, lihat anak-anak mau jujur. Lebaran keliling nyari duit, anaknya dilepas. Soalnya nyari duit keliling, udah dapat rumah sampai rumah, sini titip di ibu, ntar ibu pulangin. Tapi dipulangin nggak? Yang berbau duit jangan kelihatan sama ibu. Sini ya, ini contoh, ini ayah, ini anak, atau ini guru, atau ini murid ya. Saya anak mau cium tangan sama ayah. Kamu ceritanya ayah saya ya, ayah Jamal. Ya, ayah sehat. Sehat. Ayah udah ngopi.
Udah. Mana kopinya nggak ada? Mana? Saya kopi lagi? Bohong. Nggak ada kopinya. Ya, ah? Udah habis. Udah habis. Oh iya. Jangan pakai Samsung kopinya. Minum tangannya. Menghindar mana? Mana? Minum tangannya. Belajar cara cium tangan yang baik, yang benar sama guru, sama orang yang lebih. Sampai rumah awas, ya, cium tangan di sini. Awas cium tangan di sini. Salah total, salah. Sampai kapanpun kalau nggak dirubah nggak ada keberkahan. Orang tua tahu anaknya begini cium tangannya begini, diam aja, samanya berarti orang tua sama anak nggak mau ngedidik, ya. Bagaimana cara cium tangan yang baik yang benar? Ya kita belajar. Ya, ini ayah saya mau cium tangan sama ayah ya. Nih dicium, dibalik, tuh. Bisa nggak? Sekali lagi, dicium, dibalik, tuh. Kok baru sih? Tuh. Kalau asam harus pegang apa? Efek. Wah, ya. Kamu ke ibu, ada ibunya kan? Ibu. Cium tangan kayak tadi sama ibu, tapi nggak boleh berdiri, nggak sopan. Salaman berdiri sama orang tua nggak sopan. Jadi kamu ke ibu cium tangan begini. Bisa duduk, nggak boleh berdiri ya. Cepat sana ke ibunya, langsung praktek. Karena ilmu butuh praktek. Harus praktek. Mana ibunya? Ibunya jauh banget. Sono di mana? Di Komat ibunya. Disuruh maju menihese sih. Ibu teh. Mana sih ibunya? Disuai bu. Salim cium tangan ke ibunya kayak tadi. Cium tangan. Salim. Salim. Mana ibunya? Mana? Salim. Udah belum? Dah, diam dulu, diam. Ikutin Ustaz. Ayo, ibu, doain aku supaya aku jadi orang hebat. Ibu, ayo ngomong, doain aku supaya aku istrinya 4. Udah sini udah, balik lagi gajian. Ayo gajian. Sini gajian. Cepat gajian. Mana amplopnya nih? Habis nih. Habis, jangan susah. Ini. Yang mana kopi yang dijangkung? Nah isinya nih, pengalaman orang mana nih? Naik angkot, mau turun angkot, dia lupa pakai peci tinggi, nyangkut. Pak supir, kepala saya ketinggalan katanya. Itu peci fungsinya banyak ini. Peci fungsinya, kalau pakai kantong kresek, masukin kue, malu, era malu, piumungan bener. Maknya lagi bawa kresek, bawa kue malu. Tapi kalau pakai peci, lontong masuk, pisang masuk. Batur ninggalin bawa peci, sok tinggal di jerona. Waduh. Mana kantongnya? Kantong. Wah, gajian. 1. Set. Ya 1 dulu. Oh iya ada. Masuk lagi. Mana lagi? Nah, sini. Jangan orang susah. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Benar nggak? Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Semakin kita pelit, korek, meregesek, cap jahe bentuk kuning, semakin kita sempit, semakin melarat, semakin miskin. Hitung-hitungan manusia beda sama hitung-hitungan Allah. Kita ngeluarin buat orang, hitungan manusia kita kurang, benar
perhitungan Allah, mana kosomalun min sodakotin, baliyasdat, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah, melainkan akan bertambah dan bertambah. Gitu ya. Ini belajar sedekah. Kalau nggak begini saya nggak sedekah Pak Kiai. Ini diajar. Mana kantong satu lagi? 3 aja jangan banyak-banyak udah. Dah. Salim, cium tangan. Satu lagi. Dah, dodol. Anak pintar. Doain Jamal jadi kiai. Punya pondok pesantren. Santrinya perempuan semua. Udah ya, di jam 11 ya. Lanjut jangan. Lanjut. Emang mau nambahin? Udah ya, di jam 11 lanjut jangan. Balik kaya saya gimana jamaah nih ya. Ibu-ibu lanjut apa jangan? Alhamdulillah. Pertama apa tadi? Pertama, sebarkan salam, perbanyak salam. Selain sunnah itu juga doa. 2, setelah perbanyak salam, perbanyak baca. 3, akhlak adab tindakan. Yang nomor 4 terakhir sebagai penutup, jangan bosan-bosan kita duduk di pengajian, karena baginda Nabi kita meninggalkan warisan terbesar, yaitu salah satunya warisannya majelis taklim, majelis ilmu. Itulah peninggalan terbesar baginda Nabi kita. Zaman dulu baginda Nabi guru, muridnya para sahabat. Zaman dulu, zaman Nabi kita kiai, Nabi kita ustaz, Nabi kita pembimbing, pendengarnya para sahabat. Sekarang gurunya para kiai, kita sebagai pendengar. Maka majelis ini, majelis taklim ini adalah warisan terbesar dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, saya juga punya ibu di Jakarta. Saya punya ibu di Jakarta, ibu saya juga tukang ngaji, Pak. Tahlilan ngaji, pulang dapat besek, 7 hari dapat besek, apalagi bulan Maulid dapat besek, bulan Rajab dapat besek. Yang nggak dapat besek bulan Zulqa'dah, apit bulan Zulqa'dah. Yang tahlilan nggak ada, yang hajatan nggak ada, sepi banget. Adik saya nanya, Mak, ini kalau dapat besek Mak, kata mak saya, ntar kali sore. Bang mau ngapain? Nggak tahu. Pas sore asar, nenek-nenek dari beduk mati. Malamnya tahlilan, pulang bawa bisa. Alhamdulillah, insya Allah, jangan tinggalin majelis taklim. Malam Jumat tadi ya rutinan di sini sama Bapak Kiai Yusuf. Ya jangan ditinggalin ya. Kalau bukan kita siapa ya yang mau ngaji, bener nggak? Bener nggak? Nah, 1 tentang majelis taklim. Fadilah orang duduk di majelis taklim, majelis ilmu. 1 aja, jangan banyak-banyak. Dikatakan dalam kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Tuan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaihi. Ada hadis Nabi bunyinya begini. Ya Aba Dzarrin, la antak 2 fata'allama ayatan min kitabillahi khairan min antusalliya mi'ata raq'atin. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kata Nabi, la antak 2, bahasa gampangnya kalau kamu pergi melangkahkan kedua kaki kamu kemana? Fata'allama, dalam rangka mempelajari ayatan min kitabillahi, 1 ayat dari Al-Quran. Kita datang sama guru kita ngaji 1 ayat Al-Quran, panjang pendek makhrijul huruf tajwid pelajarin 1 ayat, jangan banyak. Demi Allah khairun, lebih baik min antusalliya, daripada kamu sholat sunnah 100 mi'ata raq'atin, 100 rakaat. Wala antak 2 fata'allama baban minal ilmi umila bihi awalam yumal bihi khairan min antusalliya al-faraqatin. Dan kalau kamu pergi dari rumah
menuju musola al istiqomah, dari rumah menuju masjid, menuju majelis taklim. Fata'alama, dalam rangka mempelajari. Baban minal ilmi, cukup kamu belajar satu bab dari ilmu, jangan banyak-banyak. Satu bab cukup. Setelah itu pulang. Setelah pulang, umira bihi, baik ilmu yang didapat dari guru diamalkan, dipakai. Awam yumal bihi, atau ilmu yang dari guru enggak dipakai. Tetap demi Allah khairun min antusalliya al-faraqatin, lebih baik daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah enggak di sini ada yang sholat 1000 rakaat? Pernah? Buru-buru sampai geledek. Sholat tarawih aja beli jadwal imam, sholat tarawih di sini imamnya lama, aki-aki pindah yang cepat. Datang duduk ngaji sebentar lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jangan tinggalin majelis taklim, jangan tinggalin pengajian. Ini musola diisi sama remaja ya, jangan sama aki-aki ya. Ya, di kampung saya masjidnya gede bu, masjidnya hebat gede, AC-nya berapa PK depan saya. Tapi mohon maaf, penghuninya aki-aki, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, isinya aki. Informasi yang saya dapat, musola di sini remaja yang isi, aki-aki yang nggak ada. Benar nggak? Benar apa enggak ini? Remajanya penuh, aki-aki yang nggak ada. Kalau di kampung saya, aki-aki yang isi, remajanya dijajah dari akhlak. Ya, di masjid gede bagus tempat saya, yang azannya aki-aki, imamnya aki, yang komat, gulung karpet, yang nyapu, yang di panggung, mau diberi duit mana aki-aki, yang mati, innalillahi wa inna aki-aki dosa mana. Alhamdulillah ya, kita baca istighfar, kita banyak dosanya kan, apalagi saya dosanya banyak, tukang ngomong, salah di ucapan, salah di omongan ya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita punya dosa, punya kesalahan dimaafkan sama Allah, diampunin sama Allah ya, sehingga kita pulang tidur istirahat, tidur dalam keadaan tanpa dosa. Amin ya robbal. Baca istighfar, baca semuanya, jangan ada yang diem bu ya, bu ya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal astagfirullah. Ayo baca
Doa yang lebih diaminkan dari 40 orang, insya Allah doanya mustajab. Kata guru saya, kalau kumpul lebih dari 40 manusia, 40 orang, insya Allah di situ salah satunya ada wali Allah. Ini banyak yang kumpul, mudah-mudahan doanya diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma artus ummata sayyidina Muhammad. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan khilaf kami ya Allah. Wahai Allah, para sesepuh kampung ini, para pendahulu kampung ini, para guru-guru kampung ini, para alim ulama di kampung ini, mudah-mudahan beliau semua bahagia melihat kami berkumpul mendoakan. Para guru kami yang masih hidup, panjangkan usianya dalam sehat walafiat. Guru kami sudah wafat, luaskan kuburnya, jadikan makamnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus untuk orang tua kami yang sudah meninggal, ayah kami, ibu kami, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Selamatkan dari siksa kubur ya Allah. Teruntuk orang tua kami yang masih hidup, ayah, ibu, panjangkan usia dalam sehat walafiat. Beri keberkahan untuk orang tua kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung gagak, burung kutilang, burung pipit, burung garuda. Itulah nama-nama burung. Buah apel, buah nangka, buah durian, buah anggur. Masukin plastik, nanti saya bawa pulang. Sekian dari saya, minta maaf. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang khilaf datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.